Oke, kita lanjutkan pembahasan penggunaan Microsoft Excel-nya. Sekarang saya bermaksud menyampaikan bagaimana kalau Anda ingin menggunakan fasilitas atau fitur conditional formatting pada Microsoft Excel. Sebagai contoh, saya buka contoh lembar kerja data penjualan, misalkan dalam jumlah unit barang terjual selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, saya ingin melakukan perintah pengaturan format, tetapi dengan kriteria atau syarat tertentu. Nah, yang mau saya format adalah tampilan data angka penjualan dari bulan Juli sampai dengan Desember. Nah, kalau Anda perhatikan di tab Home, Group Style di sini ada Comment Button Conditional Formatting. Conditional formatting ini digunakan untuk menformat tampilan data angka khususnya agar dapat ditampilkan dengan warna tertentu, dengan fill color tertentu, tetapi dengan syarat yang ditentukan. Ya, nah kita lihat satu persatu fasilitas atau fitur conditional formatting ini. Yang pertama, di pilihan conditional formatting ada pilihan yang paling atas namanya highlight cell rules. Nah, pada pilihan highlight cell rule di sini akan ditampilkan pilihan greater than, less than, between, equal to, text, date content, date occurring, dan duplicate value. Greater than digunakan kalau Anda ingin menformat ya atau menampilkan data dengan format tampilan tertentu untuk yang nilainya memenuhi syarat lebih besar dari sekian. Saya ambil contoh, misalnya saja saya pilih greater than, nanti keluar kotak dialog greater than. Nah, pada kotak dialog greater than di sini, Anda diminta menentukan yang mau Anda tampilkan yang nilainya di atas berapa, ya. Yang mau diformat itu yang mau ditampilkan formatnya itu yang nilainya di atas berapa. Misalkan saya mau menampilkan format yang nilainya di atas 30. Saya ketikkan 30, otomatis kalau Anda perhatikan tuh di ini, semua data angka yang nilainya di atas 30 akan diberi warna dengan pilihan warna yang Anda tentukan. Kebetulan dipilihnya di sini adalah light red fill with dark red text. Jadi diberi background atau fill color warna merah muda dengan warna merah tua pada data angkanya, ya. Nah, atau saya pilih ini green misalkan saja. Maka seluruh nilai yang di atas 30 ini akan diberi warna background hijau dengan teksnya warna hijau tua. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, itu cara yang contoh yang pertama menggunakan greater than. Nah, kalau ternyata Anda melakukan pengaturan conditional formatting dan conditional formatting tersebut mau dihapus, ya, menghapusnya Anda pilih conditional formatting yang masih yang ada di group style di sini. Anda pilih conditional formatting. Di bawah ada clear rules. Kalau rule yang akan Anda hapus conditional formattingnya adalah rule yang sedang disorot atau diblok, yang sedang dipilih, maka Anda cukup pilih clear rule from selected cell. Maka dia kembalikan normal. Untuk area rank yang sudah Anda blok, yang condition formattingnya mau dihapus. Kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya. Masih highlight cell rules, kita pilih yang kedua, less than, tentunya jelas less than adalah yang nilainya di bawah ya atau menformat tampilan data angka atau sel ya yang nilainya di bawah nilai tertentu. Kalau between tentunya adalah untuk menampilkan format tampilan atau untuk menformat yang nilainya di antara angka tertentu, misalnya between. Di sini keluar kotak dialog between. Nah, Anda mau tentukan yang mau diformat ya, yang mau diformat selnya ataupun angkanya itu yang nilainya berapa? Misalkan yang nilainya antara 10 misalkan saja sampai 20. Ya, berarti dia hanya menformat ya sesuai dengan pilihan format yang ada di kanannya di sini untuk yang nilainya antara 10 sampai dengan 20. Secara real time itu langsung ditampilkan tuh. Kan yang nilainya antara 10 sampai dengan 20, ini adalah 10, 20, 15, 12 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau misalkan saja Anda mau menggunakan between. Saya undo saja ya. Kemudian conditional formatting lagi highlight. Nah, kalau Anda pilih equal to, tentu yang nilainya pas dengan nilai yang Anda berikan. Misalkan, saya ingin menampilkan format ya yang nilainya misalnya saja 50. Nah, ternyata ada satu yang nilainya 5, ternyata ada 2 gitu kan, langsung kelihatan sehingga Anda mudah untuk mencari data tertentu dengan
menampilkan dengan format tampilan yang kelihatan mencolok ya. Oke, nah itu adalah untuk menggunakan highlight cell rows dengan greater than, less than, between, equal to. Nah, kemudian ada 3 lagi, text date content. Ini berarti yang mengandung teks tertentu. Kalau a date occurring berarti ini untuk yang tanggal tertentu. Saya ambil contoh misalnya saja, saya pindahkan ke tab sewa. Di sini, di tab sewa, di sini, saya mau menampilkan data pelanggan. Saya lupa data pelanggannya, kebetulan ada 2.000 orang pelanggan misalnya saja. Saya ingin mencari pelanggan atau memformat atau menampilkan pelanggan yang ada tulisan rak-nya belakang, misalkan saja. Anda tinggal pilih conditional formatting, highlight cells, Anda pilih text date content. Artinya yang mengandung teks tertentu. Saya ketikkan misalnya rak. Nah, Anda lihat ternyata ya yang mengandung tulisan ra akan ditampilkan formatnya dengan warna merah. Ra, nih Hendra ada ra-nya kan, Chandra ada ra-nya, Budi Saputra ada ra-nya, Chandra lagi ada ra-nya. Seperti itu. Nah, itu contoh menampilkan untuk yang teksnya menampilkan teks tertentu atau mengandung teks tertentu. Kita coba untuk tanggal. Saya sorot seluruh tanggal kembali. Kemudian saya pilih conditional formatting, highlight rules juga. Kemudian saya pilih a date occurring. Nah, kalau pilih a date occurring, di sini pilihannya macam-macam. Saya ingin menampilkan yang akan transaksinya akan jatuh tempo besok, atau yang sewanya akan jatuh tempo besok. Saya pilih tomorrow. Oh, ada satu nih. Besok tanggal 26, kebetulan sekarang tanggal 25 Januari. Jadi ketika dipilih tomorrow langsung kelihatan yang akan kembali mobil yang disewanya itu besok, itu ada satu. Kalau saya ingin menampilkan yang kebetulan transaksinya itu yang kembalinya minggu yang lalu, ada satu. Ya, kemudian yang kembalinya mobil itu misalnya saja bulan yang lalu, misalnya saja ini yang bulan yang lalu, seperti itu. Jadi langsung kelihatan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, formatnya sendiri Anda bebas mau memilih format yang mana, sehingga di sini akan mudah untuk dilihat. Nah, perlu saya sampaikan di dalam pengaturan format di sini, Anda juga boleh mengatur format ini secara custom. Anda tinggal pilih custom format, nanti keluar kotak dialog format cell. Nah, pada kotak dialog format cell ini mau Anda pilihnya apa? Saya pilih bold, cetak tebal, atau bold italic, dibikin miring. Kemudian warnanya saya ingin menggunakan warna teksnya misalnya saja coklat, misalnya saja seperti ini. Kalau sudah oke, maka Anda lihat tuh, semua teks transaksi tanggal yang 1 bulan yang lalu ini akan ditampilkan memakai custom format teksnya italic, ya bold dengan huruf miring. Ya, ini saya cancel. Nah, itu adalah penggunaan conditional formatting menggunakan highlight zeros, yaitu greater than, less than, between, equal to. Jadi kalau saya ulang lagi, ini untuk yang tanggalnya, untuk yang jumlahnya di atas tertentu, ini yang jumlahnya di bawah tertentu, ini yang jumlahnya antara, ini yang jumlahnya sama dengan tertentu, ini untuk yang mengandung teks tertentu. Tadi contohnya yang ada teks seranya. Ini yang terkait dengan tanggal. Ya, nah seperti itu. Nah, kadang-kadang juga Anda ingin mencari data, kalau datanya banyak, ingin mencari data yang duplicate, yang sama. Anda bisa pilih highlight cell rules, Anda pilih duplicate value. Saya mau mencari yang datanya duplicate. Nah, ketika Anda lihat, ketika Anda pilih duplicate value, langsung ketahuan, oh yang datanya sama, yaitu yang ini dan ini, 2 dan 2, 11 dan 11. Nah, itu contoh penggunaan conditional formatting menggunakan pilihan conditional formatting highlight cell rules. Saya kembali ke conditional formatting ke sheet yang sebelumnya. Kita lanjutkan dengan top bottom rows. Top bottom rows digunakan untuk menformat data ya atau cell atau rank ya dengan nilai tertinggi atau terendah. Kalau saya pilih top 10 item, berarti di sini dia akan menampilkan 10 penjualan tertinggi dari Juli sampai dengan Desember. Ini kebetulan 10 defaultnya. Ya, formatnya seperti tadi ya, bebas. Anda boleh pilih format apapun atau custom. Nah, kalau saya mau ganti 3 tertinggi, Anda ganti 3 di sini ya. Atau misalnya saja saya pilih berapa ya? 7 tertinggi. Saya pilih 7, dia akan tampilkan 7. Ya, termasuk di sana kalau Anda perhatikan ketika diklik OK, ini 7 tertinggi. Ya, 7 tertinggi. Oke, saya pilih undo, batalkan, atau boleh conditional formatting, clear rules, Anda pilih clear rules from selected cell.
Tapi kalau Anda pilih clear rules from entire sheet, berarti seluruh sheet yang pernah diformat memakai conditional formatting itu akan dinormalkan kembali, termasuk tab sheet yang data sewa mobil yang tadi. Saya pilih clear rule from entire sheet, kembali normal. Oke, masih tetap terblok. Kemudian saya pilih top 10 lagi, saya ingin mencari top 10%. Berarti ini yang 10% terbaik. Ini loh 10% terbaik. Juli di sini, Agustus di sini, September di sini. Kemudian ada di November 2 kali 10% terbaik. Kira-kira seperti ini. Ya, ini contoh. Oke, cancel. Kemudian Anda juga dapat memilih top 10 rules-nya itu 10 terendah. Sama saja, atau 10% terendah. Atau mau berapa persen ya Anda tentukan. Nah, atau Anda juga dapat mencari nilai di atas rata-rata. Saya ingin tahu dari seluruh transaksi ini, ya, yang nilainya di atas rata-rata mana? Ini loh, yang nilainya di atas rata-rata. Ya, untuk bulan Juli ini transaksi yang nilainya di atas rata-rata, bulan Agustus ini transaksi yang nilainya di atas rata-rata, September, Oktober, November, dan Desember. Ini yang nilainya di atas rata-rata, cancel, kemudian conditional formatting lagi. Kalau pilih below average ya berarti yang di bawah rata-rata. Ya, di bawah rata-rata nilai penjualan, saya pilih cancel. Nah, itu contoh menggunakan conditional formatting yang ada di tab home, group style, conditional formatting, tadi highlight chart rule sudah, top bottom rule sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda hanya sekedar ingin memberi warna berupa data bar. Anda pilih data bar, ada dua pilihan, gradient fill, berarti gradient fill ini warnanya memberikan efek gradiasi, ya, gradient, ya, gradiasi, atau solid fill. Kalau Anda pilih data bar gradient, ini kelihatan kan dari warna tua terus ke warna muda, gradient kan, ini adalah gradient. Tapi kalau Anda pilih solid, warnanya betul-betul solid seperti barnya sinyal gitu kan. Nah, saya pilih yang, misalnya saja saya pilih yang ini, hijau. Nah, kalau Anda pilih gradient seperti ini, Anda lihat bahwa yang nilai paling tinggi itu warnanya paling panjang, barnya. Yang nilainya paling rendah, warnanya barnya paling kecil. Ini 7, kecil kan. Tapi kalau angka 7 ini saya ganti jadi 77, nah ini jadi full. Kenapa paling tinggi 77? Kalau saya ganti jadi 700, ya seperti ini jadi paling panjang, yang lain otomatis mengecil. Kenapa? Karena kan skalanya adalah paling tinggi 700. Tentunya 76 tidak setinggi 700, hampir 10%-nya. Makanya dia barnya kecil. Saya kembalikan ke 7, dia akan langsung saya kembalikan ke 7 ini ya, 7 enter, dia akan kembali skalanya mengikuti skala yang semula. Nah, ini contoh menggunakan data bar. Saya hapus clear rules. Kalau Anda mau menggunakan clear rules-nya itu from entire sheet, nggak usah disorot, nggak usah diblok. Langsung Anda pilih ini, dia akan hapus semua. Tapi kalau selected sheet, ya berarti harus diblok dulu area mana yang mau conditional formatting-nya dibatalkan. Oke, saya pilih berikutnya, sorot lagi area seluas ini. Bagaimana kalau saya mau menggunakan sekarang color scale? Kalau color scale itu adalah setiap warna itu mewakili data angka tertentu. Jadi kalau saya pilih misalkan saja ini berarti warna hijau itu makin tua hijaunya berarti nilainya paling tinggi. Makin warnanya makin merah berarti nilainya paling rendah. Jadi kelihatan tuh ya, kalau dalam penjualan dalam 1 bulan penjualan itu warna hijaunya banyak berarti dia penjualannya baik. Tapi kalau warna merahnya banyak berarti penjualannya jelek, seperti itu. Ya. Nah, itu contoh kalau Anda menggunakan color bar. Kalau warnanya mau degradasi juga boleh. Ini degradasi, ya, gradient. Ya, kalau Anda perhatikan yang warna hijau, yang warna muda justru yang paling tinggi penjualannya. Semakin hijaunya tua, berarti makin rendah penjualannya. Seperti itu. Nah, itu menggunakan color scale, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan Anda mau mengatur atau membuat rule sendiri? Kalau mau mengatur dan membuat rule sendiri, Anda tinggal pilih conditional formatting, kemudian Anda pilih color scale, Anda pilih more rules. Di sini akan keluar kotak dialog new formatting rules. Jadi Anda dapat mengatur rule baru sesuai dengan yang Anda inginkan. Misalnya saja, saya memakai format all cell based on their value. Oke, misalnya saya memakai format cellnya 2 warna, memakai 2 warna. Nilai paling rendah, ini kebetulan warnanya saya mau ganti merah.
Ya, ini paling merah, warnanya merah. Kemudian nilai paling tinggi highest value yang ini saya mau ganti warnanya misalnya saja hijau, ya, warnanya hijau sehingga degradasinya sebagai berikut. Nah, kalau sudah oke, maka Anda lihat yang paling rendah warnanya merah, yang paling tinggi warnanya hijau. Kira-kira seperti ini. Ya, oke. Ini saya batalkan, undo aja, ya, undo lagi. Atau saya pilih clear, clear formatting entire sheet. Nah, itu menggunakan color scale. Sekarang bagaimana kalau saya mau menggunakan fitur lain, yaitu menggunakan condition formatting icon set. Pilihannya banyak icon set. Ini menggunakan panah gitu ya. Tentunya yang panah ke atas itu berarti penjualannya baik, yang panahnya ke bawah penjualannya jelek. Kalau yang kuning ke kanan berarti rata-rata. Ya, Anda juga dapat memakai format yang lebih detail, yaitu memakai 5 arrow. Ya, tentunya yang hijau panah ke atas itu baik, yang ke bawah panah ke bawah merah itu berarti kurang baik, yang kuning ke kanan itu berarti rata-rata, juga yang Anda bisa atur scale-nya. Atau juga Anda dapat pilihnya ya icon setnya berupa bar seperti ini. Ya. Nah, ini kan berupa bar jadi seperti sinyal handphone gitu kan. Yang sinyalnya besar ya berarti penjualannya besar, yang sinyalnya kecil berarti penjualannya kecil. Seperti ini. Ini adalah mengatur rule. Kalau misalkan saja ternyata Anda sudah mengatur menggunakan icon set yang sinyal ini, ya, oke. Nah, ternyata ini mau diatur lebih lanjut, Anda boleh conditional formatting, Anda pilih manage rule. Anda pilih manage rule, yang mau Anda atur yang mana nih di sini? Ini di sini ada dua, ini yang 4 ini saya. Nah, kalau ternyata saya punya beberapa rule dalam satu sheet, ya, rule tersebut mau dihapus, Anda tinggal pilih delete rule yang tidak digunakan. Nah, rule ini yang mau saya edit, yang kebetulan bentuknya seperti sinyal ya. Anda pilih edit rule, nanti keluar di sini tuh. Anda dapat mengatur yang sinyalnya tinggi itu untuk yang nilainya di atas berapa. Ya berapa, ini kebetulan persen ya, 80%. Yang nilainya sinyalnya 3 ya atau 4, ini yang nilainya di atas berapa persen dan seterusnya. Sama aja kalau misalnya saja Anda membuat rule untuk nilai ujian A, B, C, D, E. Yang nilainya A di atas 80, yang B antara 70 sampai 80, yang C antara 60 sampai 70, misalnya yang D antara 50 sampai 60 dan di bawah 50, misalnya saja sinyalnya 0 atau tidak lulus, kira-kira seperti itu, sama aja kan. Nah, itu menggunakan manage rule. Jadi nanti kalau sudah Anda pilih edit rule, Anda klik OK, dia akan mengikuti sesuai dengan rule baru yang Anda inginkan. Itu menggunakan icon set. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ya, conditional formatting ini akan sangat bermanfaat kalau jumlah datanya cukup banyak. Kemudian yang kedua, pengaturan warna itu bisa pada teksnya, bisa pada fill-nya, bisa pada background cell-nya, gitu kan. Nah, sehingga dengan fitur conditional formatting ini, data tertentu yang Anda cari itu akan mudah ditonjolkan, mudah dicari. Nah, itu yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan tab home, group style, conditional, group style, kemudian conditional formatting. Jelas?